Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel saya. Untuk kali ini kita akan membagikan bagaimana tata cara untuk setting Juken 3 atau Juken 3 Pro di PC, lewat PC ya. Pertama-tama kita harus install dulu aplikasinya. Kemudian setelah kita install, kemudian kita buka. Oke. Karena di laptop ini sudah terinstall BRT Juken 3 dan Juken 5 juga. Jadi kita bahas satu persatu dulu ya. Nanti ketemu di channel saya berikutnya Juken 5 dan juga tentang eraser. Semua ini tentang program pemrograman atau remapping injeksi khususnya untuk Juken 3, Juken 5 dan juga eraser. Ya baiklah, kita akan masuk ke aplikasi untuk Juken 3 pertama dulu. Kita buka. Nah, setelah masuk kita maksimalkan dulu ya, gambarnya sudah full. Kemudian kita buka file, kemudian kontrol open. Setelah kontrol open, kita buka file map yang kita simpan sebelumnya. Ya, kayak ini punya saya sudah tersimpan beberapa remapping yang sudah saya dapatkan. Untuk bit semua sudah. Ya, kali ini kita akan membuka remapping Sonic ya. Sonic, kita tekan open. Ya, setelah terbuka, setelah dia terbuka seperti ini, kita klik fuel 1 yang ada tanda merah ya. Kemudian ignition, itu ignition yang ini, di hasilnya seperti ini. Kemudian base map kita buka yang merah ya, seperti ini. Kemudian injektor timing kita buka lagi seperti itu dan selesai ya. Kemudian ini untuk memahami prinsip data atau semua yang kita kelola di sini. Yang pertama yaitu fuel. Fuel berfungsi untuk menambahkan atau mengurangi semprotan bahan bakar. Jadi fungsi fuel ini, yang ini, fungsi fuel ini itu fungsinya untuk mengurangi atau menambahkan bahan bakar. Ya, kemudian kenapa dia sampai kita lihat di sini dia di angka 0? Karena angka 0 ini semprotannya sesuai dengan anjuran dari spesifikasi yang ada di injektor. Kalau kita tambahkan 1, contoh saya tambahkan 1, itu maka tambahan di 1000 rpm pada TPS 0 berarti putaran stasioner. Itu berarti semprotan bahan bakar bertambah 1 dari misalnya contohnya semprotannya 150 cc per menit, itu bertambah 1. Kemudian seterusnya dan seterusnya begitu ya. Saya rasa sudah paham ya sampai di sini. Oke, jadi fungsi fuel ini untuk mengetahui basah atau keringnya. Istilah dalam karburator, sistem karburator itu seperti sepuyer atau jarum. Sepuyer atau jarum kita bisa setel di sini. Nah, untuk mengetahuinya
untuk kita dapat mengetahuinya, untuk bisa merubah ini kita harus melakukan setting di atas motor. Kemudian kita rasa apa yang kurang, apakah putaran bawahnya, putaran atasnya, atau putaran tengahnya. Oke, saya rasa sudah paham ya sampai sini. Kemudian yang kedua, kita masuk di ignition. Saya besarkan dulu ya. Ignition. Nah, di sini untuk sistem injeksi itu sistem pengapiannya lain daripada sistem karburator, karena dia per TPS kemudian per RPM. Contoh, di RPM 1000 TPS 0%, dalam artian TPS 0% ini dalam artian dia stasioner, tidak digas. Ya. Ini 0 di sini berarti dia hitungannya 15 derajat. Karena dia untuk aplikasi Juken ini, untuk BRT ini dia sudah otomatis membacanya sebanyak 15 derajat. Yang 0 sampai 5 dia membacanya sampai 15 derajat, 10 sampai 15 derajat. Kemudian selanjutnya begitu di TPS selanjutnya 2500 0% 12, kemudian terus kedua TPS 2% 15, terus hingga sampai pada 16.000 RPM. Jadi saya rasa sampai sini sudah paham ya. Ini tentang siklus pengapian. Kemudian di pengapian ini kita bisa show 3D image. Show 3D image yaitu untuk menampilkan gambar secara nyata. Kita buka ya bersama-sama. Kita tunggu sampai benar-benar terbuka. Jadi fungsi 3D image ini untuk menampilkan seperti ini. Ini untuk menampilkan gambar secara nyata kurva pengapian atau ignition timing. Ini sudah kelihatan jelas, ini RPM 1000 TPS 0%. Dia berada di mana sampai 1500, dia melonjak ke situ terus naik terus. Berarti dia dari 0 sampai 15 naik terus begitu. Dan seterusnya. Oke, saya rasa sudah ya. Sudah paham sampai di sini. Kita balik lagi masuk di base map. Untuk base map ini saya besarkan dulu. Untuk base map ini kita bisa mengartikan lama semprotan. Base map berfungsi untuk memperlama semprotan bahan bakar. Misalkan di sini dia 2,5 1000 RPM, di RPM 1000 TPS 0 dia 2,50. Berarti lama penyemprotan adalah sebanyak 2,50 detik di TPS 0%. Nah, semakin tinggi angka base map, maka semakin banyak juga angka yang atau semprotan yang akan disemprotkan oleh injektor. Ya, kita lihat di sini kan berbeda semua di tiap TPS pun. Di RPM yang sama di tiap TPS, bukaan TPS pun itu akan berbeda satu sama lain, kecuali mungkin di RPM yang bawah. Contoh di RPM stasioner atau 1000 dia mentok di 6,82 hingga 100%. Kemudian begitu juga untuk 1250, 1500 beda. Ya, nantinya hasilnya akan beda. Dan ini base map ini tercipta
dari Dynotest ya, karena di Dynotest dia lebih presisi. Kenapa saya bilang dia tercipta di Dynotest? Karena untuk fitur Juken 3 Racing Turbo, khususnya untuk BRT ya, BRT Juken 3 Racing Turbo, itu untuk Juken 3 tidak terdapat AFR, penghitung lambda istilahnya, bahasa kerennya AFR. Jadi untuk membuat seperti ini itu tidak akan tercipta apabila tidak ada AFR atau database awal. Sehingganya kalau kita memulai dari nol, base mapnya itu harus masuk di Dynotest dulu, dan ini memerlukan pekerjaan dan ini memerlukan waktu yang lama. Oleh sehingganya di pihak BRT dia telah mengeluarkan base map untuk tiap-tiap brand yang dibelinya. Misalkan yang dibeli untuk Honda Sonic mungkin sudah disuntikan programnya, base mapnya seperti ini. Kita tinggal switch atau tinggal ganti atau tinggal tambah kurangi ya. Misalkan ini kita akan tambahkan add set value, menambahkan, dan setelah ditambahkan kita set value-nya agar supaya dia tersimpan di dalam program ini gitu. Dimana yang kita akan rubah, di situ kita klik, kemudian kita add value, kemudian setelah kita tambah itu kita set biar dia tersimpan, tidak terjadi tidak terbacanya program yang ada yang kita sudah rubah ya. Kemudian ini sudah masuk di base map. Saya rasa sampai sini sudah ya, sudah, kalian sudah mengerti mungkin. Selanjutnya untuk injektor timing ya, inilah yang dinamakan injektor timing. Injektor timing berfungsi untuk, atau fungsi injektor timing adalah untuk menentukan di mana waktu injektor menyemprotkan bahan bakar atau bensin ke dalam ruang bakar. Injektor timingnya ini seperti ini ya. Saya rasa sudah cukup ya sampai sini. Oke. Mungkin ini ada kesalahan kita coba buka lagi atau coba kita close lagi. Ya, mungkin sampai di situ saya rasa sudah paham ya untuk Juken 3. Jadi fungsi dari injektor timing yaitu untuk menentukan di mana waktu, kita ulangi lagi, menentukan di mana fungsi injektor timing untuk menentukan waktu di mana. Nah, seperti ini. Yang tadi kita kita rubah ya, kita rubah ini, yang ini seperti ini tampilan aslinya. Ini menentukan di mana injektor dan kapan injektor timing menyemprotkan jumlah bahan bakar yang telah diatur di base map dengan fuel. Ini fungsi injektor timing. Kalau seperti ini hitungannya dia derajat.
semakin tinggi derajat, semakin jauh semprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Posisi 320 derajat dihitung dari seher yang turun ke bawah. Dia kan gerakan piston atau seher dia kan naik turun. Kalau dihitung dengan derajat, busur derajat, dia berada di 320 derajat baru menyemprotkan injektor timing yang ada di base map. Yang ini 2,50 disemprotkan pada 320 derajat. Seperti itu ya. Semakin kecil angka derajat yang diciptakan oleh injektor timing, maka semakin dekat seher atau piston di ruang bakar untuk melakukan proses pembakaran. Jadi kalau misalkan kita kering-kering ya, kita tambahkan atau rubah di sisi sini atau di sisi ini. Angka 0 berarti dia terjadi pada saat piston dan ruang bakar atau posisi piston berada di dekat atau di posisi TMA. Itu 0 derajat. Semakin besar 0 angka derajat yang ada di injektor timing, maka semakin jauh piston maka semakin jauh angka atau piston dalam hitungan busur derajat. Saya rasa sudah mengerti ya. Sampai di sini. Untuk selanjutnya ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti tentang setiap spesifikasi atau data-data yang ada di sini, saya minta tolong untuk di komen, atau apabila ada yang kurang jelas, ada yang tidak mengerti, saya minta tolong di komen di kolom komentar dan minta masukannya untuk setiap viewers yang ada di channel saya. Dan jangan lupa untuk mengikuti tips-tips selanjutnya ya, bisa di subscribe channel saya dan dibagikan, di share ya, barangkali ada yang memerlukan tentang Juken ya, saya bisa diskusi lah atau bantu-bantu dengan cara memantau video-video yang ada di channel saya. Kemudian setelah dapatkan data seperti ini, kita untuk memasukkan ke remote itu kita klik option. Kita pasang remote Juken 5 atau Juken 3, kita scan device, nanti di sini akan ada serial port. Kemudian kalau kita ini aplikasinya gagal ya. Kemudian kalau kita masukkan lagi, kita scan device, akan muncul di situ COM 3 atau COM 5 ya, entah berapa tergantung laptopnya mungkin ya. Kemudian setelah masuk kita mapping atau save. Kita save. Setelah kita rubah, bisa kita save di PC atau save lewat remote juga bisa, transfer data juga bisa. Nanti akan ada di sini di bawah ini nomor serial port connected akan ada di situ. Get map, send map fungsinya untuk mengirim data yang ada di PC ke dalam remote, atau juga mengirim data yang di remote ke PC. Untuk get map sendiri dia fungsinya untuk
mengambil data yang ada di remote. Oke, saya rasa sudah paham. Sekian dulu tips-tips dari saya tentang Juken 3. Kita akan ketemu lagi di tips-tips selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.